Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini sangat penting. Inilah wujud daripada makom. Ilmu 44 berangkat dari sifatnya Nabi, rohaninya Nabi, ruhnya Nabi, nurnya Nabi. 4 makom inilah yang benar-benar kolbu Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena Nabiullah Sayyidina Muhammad dibedah ini memperjelas 4 nur di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu ta'ilotutuah dapat menggamblangkan karena ta'ilotutuah lewambu dibedah. 4 cahaya di dalam kolbu letak ilotutua lewambu. Inilah memperjelas suatu makom nur, makomnya 4. Kemudian kita masuk di dalam makom nurnya Allah, berangkat dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurnya Allah. Inilah yang disebut 4 cahaya. 4 cahaya inilah makom kerajaan Allah. Oleh karena itu hembusan dari 4 cahaya ini makomnya utusan. Kemudian Rasul, Nabi, kemudian sifat ruh ini makomnya sifatnya Nabi. Oleh karena itu ta'ilotutua lowombu sudah menggamblangkan sifat Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, nurnya Nabi. Inilah yang disebut 4 makom. Awalu mahalakallahu ta'ala nur ini. Kemudian awalu mahalakallahu ta'ala nur Allah. Seluruh bagian lota ilotutua lewombu benar-benar sudah melaksanakan ritual puasa. Kemudian sudah melaksanakan sholat. Karena makom-makom sholat ini sangat penting. Perhatikan suatu wujud hadisnya Rasulullah. Apabila kita sudah melaksanakan sholat, maka pahamilah makom sifat 20. Berangkat sifat 20 ini berangkat dari 17 rakaat. Kemudian sudah menyatu dengan rohani, kemudian ruh dengan nur. Inilah perwujudan yang benar-benar seluruh bagian letak ilotutua lewombu dapat memperhatikan makom-makom sifat 20. Berangkat dari makom salatnya 2 rakaat, salat subuh. Ini makom 2 sifat. Kemudian salat zuhur, makomnya kolbu. Kemudian asar kaki dan tangan, maghrib, kemudian salat isya. Salat isya ini makomnya mata, pendengaran, mulut dengan hidung. Makom salat isya ini makomnya mata dengan pendengaran. Kemudian salatnya maghrib, mulut dengan lubang hidung. Hingga itu maghrib 3 rakaat, salatnya isya 4 rakaat. Ini sangat penting bagaimana seluruh bagian letak ilotutua lewombu dapat memahami 17 sifat ini. Karena 17 sifat ini makomnya jasmania. Bubur memiliki sifat, pikiran memiliki sifat, kemudian mata memiliki sifat, telinga memiliki sifat, mulut memiliki sifat, hidung memiliki sifat, kemudian kolbu memiliki sifat, kaki dan tangan memiliki sifat. Oleh karena itu, kesempurnaan salat inilah. Karena sesungguhnya salat ini mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Keji mungkar ini diperhatikan. Yang selalu berwujud di dalam makom-makom 17 rakaat. Sifat-sifat yang diperhatikan ini berangkat dari sifatnya bubur. Kemudian sifatnya kolbu, sifatnya kaki dan tangan,
sifat mulut dengan sifatnya hidung, sifat mata, sifatnya telinga, sifat pikiran. Seluruh bagian letak ilopitu walawambu, perhatikanlah makom-makom sifat inilah. Karena sifat inilah yang kita puasakan. Berangkat dari sifatnya dubur, dipuasakan. Sifat pikiran, dipuasakan. Sifat kolbu, dipuasakan. Sifatnya kaki dan tangan, dipuasakan. Dan sifatnya mulut, dipuasakan. Sifatnya hidung, dipuasakan. Sifatnya mata dengan sifatnya telinga, dipuasakan. Karena 17 makom ini selalu melahirkan egois. Inilah sangat penting makom-makom ilmu 4 agar kita memahami makom sifat 20. Karena sifat 20 ini sangat penting. Apabila kita sudah melaksanakan sholat, maka harus berwujud mengenal makom sifat 20. Sifat 20 ini benar-benar sudah terjaga dan sudah terpelihara. Berangkat dari sifatnya 2 rakaat, tidak lagi melahirkan sifat yang dimurkai oleh Allah. Sifat yang dimurkai oleh Allah itu sifat-sifat dajjal. Sifat wujud daripada dajjal ini egoisme yang selalu lahir dari 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, dengan 4 rakaat. Coba tempatkan di dalam diri kita. Apakah dubur ini tidak melahirkan sifat? Begitu pula kolbu. Apakah kolbu ini tidak melahirkan sifat? Kaki dan tangan tidak melahirkan sifat. Begitu pula mulut, mata, telinga, hidung. Apakah tidak melahirkan sifat? Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu walawambu benar-benar menjalankan ritual puasa, berarti menghilangkan sifat-sifat dajjal. Selama ini apakah di dalam makom-makom rakaat-rakaat ini apakah tidak berwujud sifat egois? Oleh karena itu salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah sifat egois ini tidak melahirkan keji dan mungkar? Bacalah di dalam diri kita masing-masing. Apabila kita sudah paham, alhamdulillah, marilah kita leburkan sifat-sifat egois ini yang selalu bermakom di dalam 17 rakaat. Apabila di dalam 17 rakaat ini tidak memiliki sifat egois, berarti kita sudah menyatu dengan rohani. Kemudian sudah menyatu dengan ruh. Nanti itu kita menyatu dengan nur. Seluruh bagian letak ilopitu walawambu, pahamilah dan romilah. Ilopitu walawambu ini mengajak kepada seluruh bagian letak ilopitu walawambu dapat meleburkan sifat-sifat egois. Ini sangat penting menghilangkan sifat egois, karena sifat egois ini sifatnya dajjal, sifatnya jin iblis setan. Oleh karena itu, seluruh bagian letak ilopitu walawambu benar-benar sudah memahami makom-makom 20 sifat ini, berarti tidak lagi berwujud sifat egois. Perhatikan makom-makom 17 rakaat. 17 rakaat ini menyatu dengan rohani. Kemudian menyatu dengan ruh. Nanti itu kita menyatu dengan nurnya Nabi. Karena hanya Nabi inilah yang benar-benar perwujudan dari sifatnya Allah. Hanya melainkan Nabi ini perwujudan dari sifatnya Allah. Karena makom Nabi ini merupakan wujud awalu mahalakallahu ta'ala nur. Nurnya Nabi. Oleh karena itu ta'ilopitu diperintahkan oleh Allah dapat menggambarkan makom-makom salat ini. Karena salat ini kita berangkat dari 2 rakaat makomnya. Dubur dengan pikiran.
melahirkan wujud daripada sifat-sifat iblis dan jin dan setan. Inilah yang benar-benar kita jaga, jangan sampai makom-makom sifat jin, iblis, setan ini selalu berwujud di dalam makom salat 17 rakaat. Seluruh bagian letak ilopitua lewombu, renungilah, pahamilah, karena kita ini masuk di dalam bulan suci Ramadan, bulannya Allah, bulan yang benar-benar yang dimuliakan, penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, Pak Ilopitua dapat menggambarkan wujud cinta kasih kepada seluruh bagian letak Ilopitua Lombu. Leburkanlah sifat-sifat egois. Karena sifat egois ini selalu melahirkan keji dan mungkar, melahirkan pertengkaran. Perhatikanlah firman Allah. Allah telah menurunkan kita-kita ini di muka bumi ini. Benar-benar melaksanakan suatu wujud perintah Allah. Perintah Allah ini saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Benar-benar sudah berwujud saling menghargai, berarti makom-makom sifat ini tidak ada lagi wujud daripada sifat yang egois. Inilah kerusakan umat akhir zaman hingga Allah telah menurunkan kiamat. Kiamat itu murka Allah, kutukan dari Allah. Oleh karena itu, seluruh bagian letak ilopitua lowombu, sucikanlah 17 rakaat ini. Istinjakan 17 rakaat. Junubkanlah 17 rakaat. Dan wudukanlah 17 rakaat. Agar kita masuk di dalam makom sifat. Sifatnya rohani, sifatnya ruh. Dan sifatnya ruh, maka sholat kita itu sempurna. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seluruh bagian letak ilopitua lowombu, renungilah, pahamilah. Apakah selama ini kita memperhatikan makom-makom sholat? Karena sesungguhnya makom sholat ini, makom sifat 17 rakaat menyatu dengan sifatnya rohani, sifatnya ruh, dan sifatnya nur. Nanti itu kita menyatu dengan sifatnya Allah. Perhatikan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makomnya Nabi, sifat Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, nurnya Nabi. Sifat Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurnya Allah. Nanti itu kita mengenal ke dunia Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal nurnya Nabi? Maka makom-makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabi-Nabi Yuma ini, mari kita pahami, mari kita renungi. Karena Nabi-Nabi Yuma ini utusan Allah, diperintahkan agar umat akhir zaman ini kembali memahami. Wujud yang memahami berarti sudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Sucikanlah 2 rakaat. Sucikanlah 4 rakaat. Sucikanlah 4 rakaat. Sucikanlah 3 rakaat. Sucikanlah 4 rakaat. Benar-benar sudah suci. Berarti tidak melahirkan makom-makom sifatnya Dajjal. Dajjal ini benar-benar kita perhatikan. Sifatnya mengelak, sifatnya mengabaikan, sifatnya mengingkari. Inilah wujud daripada egoisme. Seluruh bagian letak ilopitua lowombu benar-benar sudah melaksanakan puasa dan sudah melaksanakan sholat 5 waktu 17 rakaat dan sudah melaksanakan sholat tarawih. Kesempurnaan sholat ini diwajibkan memahami makom sifat agar 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat yang benar-benar sudah menyatu dengan sifatnya rohani, sudah menyatu dengan sifatnya ruh, sudah menyatu dengan sifatnya nur.
Inilah 20 sifat sesungguhnya. Perhatikan ajaran Nabi Sayyidina Muhammad ini, agar seluruh bagian kota inopitua lomomu terhindar dari kiamat, karena sesungguhnya kiamat itu kemurkaan dari Allah. Kalau Allah sudah murka, maka terjadilah suatu wujud siksaan, yang siksa ini jasmania, siksa ini sifat, siksa ini rohani. Oleh karena itu, ta'inopitua lomombu wujud cinta kasih kepada seluruh bagian ta'inopitua lomombu. Laksanakan benar-benar ritual puasa ini. Benar-benar kalian semua sudah melaksanakan. Berarti makom-makom sifat ini tidak memiliki sifatnya dajjal. Dajjal makom sifat yang selalu egois. Seluruh bagian ta'inopitua lomombu. Bacakanlah di dalam diri kita masing-masing. Dubur memiliki sifat. Pikiran memiliki sifat. Kalbu memiliki sifat. Kaki dan tangan memiliki sifat. Kemudian mulut memiliki sifat. Hidung memiliki sifat. Mata memiliki sifat. Telinga memiliki sifat. Inilah yang benar-benar diperintahkan oleh Allah. Kita puasakan sifat kita. Kita puasakan sifat kita. Kita salatkan sifat kita. Agar benar-benar kita sudah menyatu dengan sifat rohani. Menyatu dengan sifatnya ruh. Nanti itu kita menyatu dengan sifatnya nur. Inilah makom-makom ilmu 4-4. Diperhatikan seluruh bagian ta'inopitua lomomu. Marilah kita merenungi, memohon ampun ke Allah, karena kita telah mengabaikan, mengingkari ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa ini benar-benar kita terhindar dari hawa nafsu. Inilah yang dimaksud. Apakah makom-makommu 2 rakaat tidak memiliki nafsu? Begitu pula kalbu, kaki dan tangan, mulut dengan hidung, mata dengan pendengaran dan pikiran memiliki nafsu. Oleh karena itu perintah dari Allah yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad, melaksanakan puasa agar kita benar-benar terjaga dari hawa nafsu. Nafsu di dubur yang selalu melahirkan kejilaan. Nafsu pikiran melahirkan kejilaan. Nafsu telinga melahirkan kejilaan. Mulut dan hidung melahirkan kejilaan. Inilah benar-benar yang kita bersihkan. Kita sucikan, kita memohon ampun ke Allah. Mohon ampun ke Allah, karena kita telah mengotori makom-makom bersifat rohani dan ruh. Karena kita dilahirkan masih di dalam prosesnya 9 bulan, 9 hari di dalam kandungan ibu, masih dalam fitrah, jasad kita fitrah, sifat kita fitrah, rohani kita fitrah. Setelah kita lahir di muka bumi ini, kita tidak memperhatikan suatu janji kita. Oleh karena itu, ta'inopitua dapat menjabarkan agar seluruh bagian ta'inopitua lomombu dapat mensucikan sifatnya dubur, dapat mensucikan sifatnya pikiran, kemudian sifatnya mata, telinga, mulut, kemudian kalbu, kaki dan tangan. Marilah kita sucikan agar kita kembali seperti bayi dilahirkan. Inilah tujuan daripada melaksanakan puasa. Leburkanlah sifat egois yang berwujud di dalam makom sifat 17 rakaat ini. Benar-benar kalian sudah bersihkan
maka kalian sudah menyatu dengan sifatnya rohani. Kemudian sudah menyatu dengan sifatnya nafas. Nafas itu makomnya ruh. Nanti itu kalian bisa bermakom di nur. Inilah makom Nabi. Seluruh bagian letak itu alawamu malam ini. Mari kita renungi sama-sama atas wujud daripada makom-makom sifat 20. Sudah menyatu dengan rohani. Rohani sudah menyatu dengan ruh. Ruh sudah menyatu dengan nur. Inilah 20 sifat sesungguhnya. Jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan sesuatu. Muhammad merupakan makomnya Nabi. Makomnya nur. Oleh karena itu, Ta'ilot itu sudah menggabungkan. Berangkat dari sifatnya Muhammad, nur. Rohani Muhammad, nur. Ruh Muhammad, nur. Kemudian utusan nur. Makom ilmu 4. Kemudian menyatu dengan sifatnya Allah. Alif nur. Lam nur. Lam alif nur. Ha nur. Inilah makom. Makom ilmu 4 ini sangat penting. Direnungi dan dipahami seluruh bagian letak inopitual wambu. Puasakan 2 rakaat. Puasakan 4 rakaat. Puasakan 4 rakaat. Puasakan 3 rakaat. Puasakan 4 rakaat. Agar kalian menyatu dengan rohani. Menyatu dengan ruh. Menyatu dengan nur. Ini yang benar-benar yang difirmankan oleh Allah. Oleh karena itu kerusakan umat akhir zaman tidak memahami. Sesungguhnya ilmu ini sudah digambangkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Puasa 2 rakaat. Inilah sifat-sifat dubur, sifat pikiran. Puasa 4 rakaat. Ini makomnya kolbu. Kemudian 4 rakaat. Kaki dan tangan dipuasakan. 3 rakaat. Mulut dengan hidung dipuasakan. Kemudian 4 rakaat makom sholat isya dipuasakan. Mata melihat. Melahirkan syahwat. Melahirkan zina. Telinga melahirkan zina. Mulut melahirkan zina, hidung melahirkan zina. 17 rakaat ini benar-benar kita sucikan. Benar-benar kita sudah mensucikan. Maka salat kita ini benar-benar menyatu dengan sifat rohani. Menyatu dengan sifat ruh. Menyatu dengan sifat nur. Nanti itu menyatu dengan sifatnya nurnya Allah. Seluruh bagian otak itu halamambu. Pahamilah dan renungilah. Makom-makom puasa ini kita berpuasa. Karena jasad ini memiliki sifat. Memiliki rohani. Memiliki ruh. Dan memiliki nur. Karena hidupnya jasad karena sifat. Hidupnya sifat karena rohani. Hidupnya rohani karena ruh. Hidupnya ruh karena nur. Hidupnya nur karena Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Seluruh bagian letak inopitual wambu. Malam ini. Tempatkanlah perintah-perintah Allah ini. Puasakan. Berangkat dari dubur. Pikiran. Kolbu. Kaki dan tangan. Mulut, hidung, puasakan. Mata, telinga, puasakan. Benar-benar sudah melaksanakan puasa. Berarti sudah terhindar dari hawa nafsu. Karena mata melahirkan nafsu. Pikiran melahirkan nafsu. Telinga melahirkan nafsu. Mulut melahirkan nafsu. Hidung melahirkan nafsu. Kalbu melahirkan nafsu. Dubur melahirkan nafsu, kaki dan tangan melahirkan nafsu. Bacalah di dalam diri kita masing-masing. Apakah makom-makom ini tidak melahirkan nafsu?
puasa ini yang diperintahkan oleh Allah agar kita benar-benar terjaga dari suatu makom nafsu. Benar-benar kita melaksanakan puasa, berarti kita sudah mensucikan makom-makom 17 rakaat inilah. Nanti itu kita menyatu dengan sifat rohani, menyatu dengan sifatnya ruh, menyatu dengan sifatnya nur. Alhamdulillah seluruh bagian ta'inu pitwalawambu malam ini menjadi satu perenungan. Laksanakan puasa sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah. Puasa dubur, puasa pikiran yang kita puasakan ini benar-benar melahirkan perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar ini inilah wujud daripada sifat jin, iblis dan setan. Perhatikan, benar-benar sudah masuk di dalam makom puasa, berarti tidak melakukan makom-makom sifat keji dan mungkar. Alhamdulillah seluruh bagian ta'inu pitwalawambu benar-benar sudah memahami, berarti sudah mengimani, melaksanakan makom-makom puasa yang diperintahkan oleh Allah agar benar-benar terjaga dari suatu wujud godaan. Karena yang digoda oleh iblis inilah sesuatu makom sifat yang boleh wujud di dalam makom di 17 rakaat inilah. Benar-benar sudah melaksanakan sholat, maka sucikanlah. Oleh karena itu Nabi Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan mengistinjakan, menjudukkan dan mewudukan. Oleh karena itu tanda ketua menggambarkan istinja jasad, istinja sifat dan rohani. Kemudian junub jasad, junub sifat dan junub rohani. Kemudian wudu jasad, wudu sifat, wudu rohani. Sesungguhnya yang kita istinjakan 17 rakaat, kita junubkan 17 rakaat, kita wudukan 17 rakaat. Nanti itu kita benar-benar menyatu dengan sifat rohani, menyatu dengan sifatnya ruh, menyatu dengan sifatnya nur, makomnya Nabi. Doa umatku tanpa melewatiku, maka doa umatku tidak akan sampai ke Allah. Oleh karena itu Nabi Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan wujud cinta kasih kepada seluruh umat akhir zaman ini. Pahami, renungi makom-makom ilmu yang sudah digambarkan oleh ta'inu pitwalawambu ini. Seluruh bagian ta'inu pitwalawambu, marilah kita renungi sejak kita lahir sampai seusia sekarang ini. Benar-benar kita sudah melaksanakan puasa, melaksanakan sholat. Inilah yang dikandung. Oleh karena itu firman Allah, salat ini untukmu, agar engkau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa ini untukmu, agar engkau terhindar dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah batakan di dalam diri kita masing-masing. Kemudian Allah berfirman, karena sesungguhnya menjadi suatu wujud kendaraan kita untuk menghadap Allah hanya wujud saling mengasihi. Oleh karena itu Nabi Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan selesai kita melaksanakan sholat puasa, apabila kita belum mengeluarkan zakat, maka sholat puasa itu masih di antara langit dan bumi. Oleh karena itu seluruh yang ta'inu pitwalawambu benar-benar sudah melaksanakan imanilah dan laksanakan makom-makom kesucian jasad dan kesucian sifat dan kesucian rohani. Inilah makom-makom 17 rakaat yang berwujud di dalam jasmania. Coba kalian hitung, dubur pikiran 2 rakaat. Kemudian qalbu, makomnya 4. Kemudian asar, kaki dan tangan makomnya 4. Kemudian salatnya maghrib, makomnya 3 rakaat. Mulut
dengan lubang hidung 2. Terdapat 3 rakaat. Makom salat isya 4 rakaat. Mata dengan telinga. Benar-benar kalian sudah dapat mensucikan, terhina dari perbuatan keji dan munkar. Inilah yang direnungi, dipahami agar salat kalian memiliki nur. Puasa kalian memiliki nur. Inilah perintah Allah. Oleh karena itu, Taino Pitua dapat menggamblangkan seluruh bagian Taino Pitua agar melaksanakan salat ini memiliki nur. Dan melaksanakan puasa memiliki nur. Karena jangan sampai salat kita masih berwujud sifat-sifat yang egois. Puasa kita masih berwujud sifat-sifat egois. Karena sifat egois ini sifatnya jin, iblis, dan setan. Direnungi, dipahami seluruh bagian letak Ilopitua Lowombu. Benar-benar melaksanakan sholat puasa ini berarti sudah memahami tentang firman-Nya Allah agar kita terhindar dari hawa nafsu. Seluruh bagian letak Ilopitua Lowombu benar-benar sudah memahami makom-makom 17 sifat dan sudah memahami makom 3 sifat. Karena 17 sifat ini berangkat dari makom salatnya subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya. Inilah makom 17 rakaat yang berwujud di dalam makom jasmania. Kemudian kita sudah menyatu dengan sifat rohani, menyatu dengan sifatnya ruh. Karena makom ruh ini makomnya nafas. Nanti itu kita bermakom di nur. Nur itu makomnya Nabi. Nanti itu kita mengenal makom nurnya Allah. 4 cahaya. Seluruh bagian letak Ilopitua Lowombu benar-benar sudah memahami. Tempatkanlah puasa kalian tiap-tiap rakaat. Berangkat dari 2 rakaat. 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Maka kalian sudah mengenal rohani, mengenal ruh, mengenal nur. Perhatikan di dalam hadisnya Rasulullah. Karena sesungguhnya kesempurnaan salat puasa ini benar-benar sudah menyatu dengan sifatnya rohani, sifatnya ruh, dan sifatnya nur. Ini yang disebut 20 sifat. Oleh karena itu, Taino Pitua sudah menggambarkan. Selama ini, benar-benar kita melaksanakan puasa. Apakah dubur kita puasakan? Pikiran kita puasakan? Kalbu kita puasakan? Kaki dan tangan kita puasakan? Mulut dan hidung kita puasakan? Mata dengan telinga kita puasakan? Begitu pula kita melaksanakan salat. Kita salatkan sifat-sifat inilah agar kita benar-benar salat kita sudah mendapatkan nur. Puasa kita sudah mendapatkan nur. Diperhatikan, direnungi, dipahami seluruh bagian letak Ilopitua Lowombu malam ini benar-benar sudah dapat memahami, maka laksanakan perintah Allah ini. Dari sejak kita kecil, remaja, sebelum kalian mengenal letak Ilopitua Lowombu ini, apakah kalian melaksanakan puasa sesungguhnya? Benar-benar kalian sudah melaksanakan puasa dubur, puasa pikiran, puasa kalbu, puasa kaki dan tangan, puasa mulut, puasa hidung, puasa mata, puasa telinga. Inilah yang benar-benar berwujud letak Ilopitua Lowombu ini. Oleh karena itu, Ilopitua Lowombu benar-benar diperintahkan oleh Allah dapat menyelamatkan seluruh bagian letak Ilopitua Lowombu yang mengimani menjalankan, maka Allah menjamin dengan surga muqarrabin. Bagaimana kalian semua mendapat jaminan? Berarti kalian sudah melaksanakan puasa jasad, puasa sifat, puasa rohani. Inilah yang mendapat jaminan surga muqarrabin.
Oleh karena itu, Idul Fitri sudah menggambarkan makom-makom yang kita harus laksanakan, maka kita mendapatkan nurunnya puasa dan nurunnya sholat. Maka Nabiullah Sayyidina Muhammad memberikan syafaat. Allah memberkahi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.